Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga kembali terjadi. Kali ini menimpa pembantu rumah tangga di Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Diketahui korban kerap mendapat perlakuan kasar dari sang majikan selama 2 bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak. MHN harus menahan penderitaannya selama 2 bulan terakhir sepanjang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga NC di kawasan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Ia tak henti mendapatkan perlakuan kasar. Tubuhnya penuh luka cakaran, tamparan, pukulan, bahkan luka bakar karena disengat setrika panas. Terus aku ke belakang beres-beres tempat tidur. Terus ibunya ke depan ngambil setrikaan, terus dari belakang tempel pipi saya. MHN tak punya keberanian melaporkan kekejian majikannya karena ancaman masuk penjara selalu ditanamkan di dalam benaknya. Gadis 15 tahun ini bahkan harus mengakui luka-luka bakarnya sebagai penyakit herpes. Penderitaan MHN baru berakhir ketika Sumina, sang pemilik rumah kontrakan, mencurigai luka-luka parah di bagian wajahnya. Saya tanya maksudnya betul nggak, ada laporan warga katanya mukanya tuh biru bengap, sudah tuh sekarang melepuh katanya. Oh iya memang katanya melepuh mukanya karena kena herpes katanya gitu. Kalau saya nilai orangnya agak tertutup ya, introvert. Kekejian NC menganiaya asisten rumah tangganya tak pernah diketahui tetangga sekitar karena di luar rumah perilakunya terbilang ramah. Yang saya tahu ibu itu orang baik, soalnya suka negor sama saya ya. Soalnya baru pindah dia ke situ, dia akrab sama saya, suka datang ke rumah. Pikiran saya mah dia orang baik. Tahu-tahu begini akhirnya, makanya kaget saya. Enggak pernah itu. Nenangga juga enggak. Kini, rumah yang sebelumnya dihuni NC, MHN, dan anak balitanya terlihat sepi karena NC sudah mendekam di Polres Jakarta Utara pasca ditetapkan sebagai tersangka. Rumah inilah yang disewa oleh N dalam 2 tahun terakhir dan juga dalam 2 bulan terakhir pula N membawa serta pembantu rumah tangga dan juga anaknya yang berumur 4 tahun. Lantaran aktivitasnya yang banyak dilakukan di luar rumah, itu mengapa yang membuat N jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Itu mengapa warga pun tidak banyak mengetahui aktivitas dan juga tindak penganiayaan yang terjadi di dalam rumah ini. Ya, catatan kekerasan yang dialami oleh pembantu rumah tangga terbilang sering terjadi. Kekerasan itu sebagian besar dilakukan oleh sang majikan, sisanya oleh agen dan sesama rekan kerja. Di tahun 2014 tercatat 402 kasus kekerasan dilakukan oleh majikan, 53 oleh agen, dan 5 kasus oleh pelaku lainnya. Di tahun 2015, kekerasan oleh majikan menyentuh angka 392 kasus, agen meningkat menjadi 72 kasus, dan 3 kasus oleh pelaku lain. Sementara hingga Februari tahun ini, sudah 103 kasus kekerasan dilakukan majikan, 21 oleh agen, dan 48 kasus dilakukan oleh pelaku lainnya. Secara umum, ada 4 jenis kekerasan mengancam profesi PRT, mulai dari kekerasan fisik dan psikis yang jumlah kasusnya paling besar, hingga kekerasan ekonomi dan seksual yang jumlahnya lebih kecil. Celakanya, seorang PRT bahkan biasanya mengalami beberapa jenis kekerasan sekaligus. Jumlah kasus multi kekerasan ini bahkan mencapai ratusan kasus setiap tahunnya. Dua pihak ini saling butuh. Jadi mereka harus saling menghargai kepentingan satu dengan yang lainnya. Semua orang kan perlu penghargaan, tidak terkecuali para asisten rumah tangga. Mereka perlu diapresiasi terhadap hasil kerjanya, mereka juga perlu dipercaya, jadi jangan sampai setiap kali ada barang yang hilang di rumah, tertuduh utama langsung asisten rumah tangganya. Indonesia masih punya pekerjaan rumah untuk melindungi para pekerja di sektor domestik, baik di dalam negeri maupun para buruh migran di negara lain. Sudah ada lebih dari 30 negara yang telah mengesahkan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Sayangnya, sejak diajukan ke DPR tahun 2004 lalu, rancangan Undang-Undang PRT tak kunjung disahkan. Artinya, 12 tahun sudah payung hukum para PRT di Indonesia terkatung-katung di gedung Dewan. Tim Liputan Trans 7.